Oh my god, emang aku... Hey guys, welcome back to... udah gini aja lah ya. Udah gini aja. Hey guys, welcome back to my channel. Dan video kali ini aku mau cerita-cerita, mau ngobrol-ngobrol santai aja. Dan pastinya ini segmen sharing is caring ya. Aku nggak ada skrip, nggak ada apapun yang aku tulis poin-poinnya di sini, kayak lebih mau cerita sih pengalaman tentang dunia perkuliahan. Udahlah, ini nggak usah dipakai ya. Jadi di video kali ini aku mau sharing cerita pengalaman aku buat teman-teman yang mau ngambil kuliah atau pengen tahu seperti apa sih dunia kuliah itu. Tapi kalian masih SMA atau masih SMP, pengen kuliah dan mau tahu seperti apa sih gambaran orang yang sudah mengalami kuliah kayak gitu loh. Oke, without any further ado, let's move on to the story. By the way, di sini aku pakai alma mater kampus aku. Kenapa aku pengen pakai ini? Karena untuk mengenang sih. Ini kan udah nggak pernah aku pakai lagi untuk kuliah karena kuliah sudah selesai. Tapi kamu inget gak sih aku pernah bikin segmen mengenang masa SMK dan aku pakai alma mater itu. Sekarang udah next level jadi alma mater kuliah. Oke, mulai dari mana dulu ya guys? Bentar, aku mau minum dulu nih. Aku minum teh. By the way, cuacanya tuh dingin banget di luar. Musim hujan. Semenjak mau Natal gitu, Desember, hujan mulu ya nggak sih di rumah kalian atau rumah aku doang? Ini buat teman-teman yang kalau pengen nanya kuliah itu penting atau enggak sih, kamu nonton video ini dulu. Sebenarnya gini guys, sebelum aku masuk ke dalam ceritanya dari semester 1, 2, 3 sampai semester 8, aku pengen kasih tahu dulu, sebenarnya ini pilihan hidup tergantung dari pilihan kamu. Kamu pengen kuliah atau enggak itu terserah. Tapi kalau kamu pengen jadi orang yang kerjanya di dunia kantoran, kamu harus kuliah karena memang perusahaan itu mencari orang yang lulusan S1. Tapi kalau kamu nggak mau kerja di kantoran, pengen jadi pengusaha atau memulai bisnis sendiri, ya it's okay, boleh, terserah, kan emang dream job orang kan beda-beda. Oke, jadi gini, mungkin ceritanya itu kenapa aku ngambil kuliah dengan jurusan jurnalistik. Jadi waktu SMK itu kelas 3 ya, aku kan ada tugas untuk membuat animasi 2 dimensi dan itu semua berhubungan dengan multimedia karena kebetulan jurusan aku itu multimedia. Aku perdalam lah itu sampai akhirnya aku tahu jurusan apa yang mau aku ambil di kuliah. Kebetulan kampus aku ini membuka jurusan multimedia journalism. I just follow my intuition. I'm not afraid to take a risk. Aku take action. Ya udah, aku pengen ini. Tanpa mikir lama-lama, aku langsung netapin diri aku, oke, aku mau kuliah jurusan multimedia journalism. Aku nggak tahu dunia jurnalis itu seperti apa, karena aku ngeliat ada multimedianya, oh masih nyambung nih sama jurusan aku di SMK, why not? I'm not afraid to take a risk, I'm not afraid to take action. Daripada aku kayak diem mikirin, udah gas aja. Nah, terus juga kan, akhirnya daftarlah aku ke kampus ini. Daftar, aku tanya, ini jurusan ini belajarnya apa aja sih? Pas diterangin kayak, wah, semakin kuat nih motivasinya. Ih, suka juga ya. Oh, kita akan meliput tentang berita-berita. Terus aku juga akan terjun ke lapangan untuk wawancara narasumber dan lain-lain. Banyak banget pengalaman yang aku ambil ketika turun lapangan gitu. Jadi nggak banyak teori di kelas. Itu gambaran aku dulu ya guys. Nah, setelah masuk ke kampus ini, kita melewati masa-masa ospek. Nah, buat kamu nih pasti yang belum kuliah, belum tahu ospek itu apa. Ospek itu mirip kayak MOS sih guys. Mirip kayak MOS waktu SMP, SMA, kalian ada MOS kan? Tapi ini beda, tergantung kampus masing-masing sih. Aku akhirnya masuk ke dunia perkuliahan, ikutin ospek dulu supaya masuk kan. Nah, kenalan sama orang baru, teman-teman SMA aku beda jurusan semua, aku pilih jurusan itu sendiri. Jangan pernah ikutin temen. Saran aku kalau kamu pengen kuliah, ikutin kata hati, jangan mau dipengaruhi sama teman. Terserah teman kamu mau ngambil kedokteran kek, psikolog. Kalau kamu maunya ilmu komunikasi ya hayu, hajar. Ikutin apa yang kamu mau. Jangan pernah ikutin teman. Ini kamu harus sukses sendiri, kamu nggak bisa bergantung sama orang lain. Kamu nggak bisa minta tolong sama mama, adik, papa, saudara, teman-teman, sahabat. Meskipun sahabat udah deket banget, tapi kalau untuk dunia perkuliahan, please, kamu harus bisa mandiri guys. Kamu jangan apa-apa bergantung sama temen.
masuklah nih, udah selesai nih ospek, udah kenalan, masuklah ke semester 1. Wah, di semester 1 itu mental aku tuh udah kayak roller coaster gitu loh. Masalahnya gimana ya, kayak ini tuh nggak kayak sekolah guys. Kuliah itu tuh beda banget sama sekolah. Jadi buat kamu yang pengen kuliah, aku saranin jangan berekspektasi terlalu tinggi tentang banyak santainya. No, kuliah itu bukan tentang kamu, ya memang free ya, kita bisa pakai baju apapun, bisa makeup, tapi untuk dalam sistem belajar, kuliah itu lebih menentukan kamu tuh aktif atau enggak. Tapi gini, tenang, bukan maksudnya kamu tuh berlomba-lomba untuk kayak ngejilat dosen, untuk ngedeketin dosen, no, nggak gitu ya. Maksudnya kamu aktif nanya aja kalau ada yang nggak tahu, tanya teman. Usahain kamu tuh harus ramah ke orang, bukan kayak fake, tapi lebih ke ramah aja. Jangan takut untuk sapa teman kamu di kelas. Gak apa-apa, aja kenalan deh, halo namanya siapa, nama aku Syala, kamu siapa? Oh ya mau nanya dong tentang ini, aku tadi kurang paham nih, dosennya cepet banget ngomongnya. Gak apa-apa, ngomong aja, sumpah. Dan ini tips aku juga, kalau pengen kuliahnya itu berwarna, ikut UKM, ekskul. Gak tau sih, tergantung kampus kamu juga. Kalau di kampus aku tuh sebenarnya sih nggak diwajibkan, tapi lebih kayak kalau aku nggak ikut UKM ini, poin aku kurang, karena di kampus aku tuh harus memenuhi 20 poin yang disebut SKKM. Jadi mau nggak mau aku harus ikut dong. Kebetulan UKM ini yang aku suka, Dance Cover Korea. Wah, di sini makin berwarna banget kuliah aku guys. Jadi bisa ketemu sama teman-teman baru. Kalau di kantin kayak, hai nanti dance bareng ya. Hai nanti kamu jam berapa latihan? Ada tugas atau apa dari dosen? Yaudah jeda dulu tuh kita ngedance bareng. Kita UKM bareng sama teman-teman. Pulang malam, it's okay, aku nggak apa-apa banget. Cuma nggak enak aja sama orang tua karena kan rumah aku jauh. Pengen ngekos juga kata orang tua aku. Udahlah jangan malu, udahlah nggak apa-apa, ayo kita pulang pergi. Kalian tahu nggak sih rumah aku di Tiga Raksa, kampus aku di Gading Serpong. Bayangin 3 Raksa pulang pergi dari Senin sampai Jumat. Belum lagi kalau ada kelas tambahan di hari Sabtu. Belum lagi nanti aku ikut ini. Maaf guys. Tapi kalau kamu orangnya yang nggak suka ketemu banyak orang, ya udah kamu jadi kupu-kupu. Tahu kupu-kupu nggak? Kuliah pulang, udah flat gitu. Nah, di semester 1 ini aku mulai mengenal kayak, oke, jadi setiap aku masuk ke kelas itu, pelajaran ini langsung dikasih tugas. Jadi gimana sih? Kaget iya, deg-degan iya, nervous iya, nyesel ngambil kuliah juga pernah di momen itu. Tapi kayak, ya elah baru mulai, udah yuk bisa. Tapi setelah 2 minggu kemudian aku kuliah di situ, ya udah jadi kayak biasa aja. Emang kamu harus punya jiwa adaptasi yang cepet gitu loh. Jangan terlena sama maunya santai, tapi lebih kayak kamu harus hadapi itu. Kalau ada misalkan ada problem di perkuliahan, kamu harus hadapi, karena yakin aja itu semua bakal selesai, semua bakal berlalu guys. Oke, mulai semester 2, 3, 4, 5 gitu. Dan di sini juga kalian jangan pernah remehkan UASnya misalkan cuma 30%, tugasnya 40%. Karena pada saat itu nilai ujian aku dapet A+, nilai tertinggi kedua di kelas. Dapat 90 ke atas gitu. Dan di situ aku terlena dengan pikiran kayak, wah, udahlah nilai aku udah bagus ini, jadi nggak usah terlalu effort amat lah untuk ujian nanti gitu. Ya, aku tahu itu aku salah. Terlalu terlena dengan sombong jadinya ya, jatuhnya jadi sombong. Sampai sekarang aku mikir dulu, sombong banget sih. Nilai aku bener-bener jatuh banget di situ, dapat B-, karena minimal dapat B guys. Emang standarnya tuh tinggi banget kalau untuk mata kuliah jurusan. Nah setelah itu ya udah aku mulai introspeksi diri, belajar lagi yang tekun, akhirnya ngambil di semester pendek. Ya udah selama sebulan itu aku belajar, usaha, dan finally dapet A. Dan lumayan dapet A guys akhirnya. Udah tuh, mulai dari situ semester 3 ke atas kita mengambil jadwal sendiri. Kalau di bahasa anak kuliah tuh namanya KRS. Kita ngambil rebutan guys.
Karena itu sistemnya online. Belum lagi masalahnya itu dari jaringan internet. Kalau internet kamu bagus, good, cepet ngambil kelasnya, cepet dapet kelas. Tapi kalau internet kamu, udah deh, dapet kelas yang ada aja, atau enggak mungkin ada jadwal berikutnya, apa ya namanya, KRS ganti, tambah ganti kalau nggak salah. Itu kan akhirnya ada yang mencar tuh sama teman-teman circle aku. Nah ini guys, poin pentingnya, semester 3 ke atas itu mulai titik kamu ngerasain kuliah yang sebenarnya. Serius, karena kamu akan mulai menjelajahi dunia kuliah lebih dalam gitu loh. Entah kamu ada praktik untuk apa yang lebih menjurus ke jurusan kamu. Aku jurnalis dan aku sering banget liputan keluar-keluar ke Jakarta, ke gedung DPR pernah, ketemu Mr. Farhan pernah aku wawancara, ketemu Gloria, Elsa, ketemu banyak banget pengalaman situ yang bisa kamu ambil untuk dijadikan portfolio saat magang. Aku yakin banget semua kampus pasti menyarankan mahasiswanya itu magang. Gak mungkin gak ada kampus yang gak magang tuh, gak mungkin sekarang guys. Bagaimana kamu bisa mempraktikkan jurusan kamu ke dunia langsung kerja kan? Udah tuh, habis itu mulai semester 4 ya udah berjalan mulus. Tiba-tiba COVID 2020 Maret tanggal 3 COVID dinyatakan mampir ke Indonesia. Di saat itu aku semester 4 tuh udah setengah, UTS-nya jadi online guys. Ya udah lanjut, akhirnya kelas online. Mulai ini berat banget, mau nangis. Semester 4 sampai semester 7 itu aku online. Karena percuma juga sih guys kalau aku kelasnya offline, karena udah skripsi pas aku masuk. Jadi buat apa skripsi, datang ke kampus cuma bimbingan doang. Semester 4 mulai ngerasain kok, aduh mentalnya tuh mulai gak enak, mulai berat. Ya udah dijalanin terus. Nah di sini kamu bisa melihat mana teman mana bukan. Jadi saran aku, kalau kamu cari teman di kampus, cari orang yang bener-bener selalu ada buat kamu. Kamu minta bantuan, dia siap ada. Dia minta bantuan, kamu tolongin juga. Jadi ketika ada timbal balik nih, saling menguntungkan satu sama lain, kamu bisa tahu mana teman mana bukan. Kalau emang temennya itu toxic, udah langsung jaga jarak aja. Gak usah lagi main sama dia, gak usah lagi kayak kerja sama kelompok, gak usah. Cari orang yang benar-benar selalu ada dan emang tulus. Ini susah guys, dan kamu harus hati-hati. Dan satu hal, kuliah bener-bener seluas itu. Kamu akan bertemu orang-orang yang di luar ekspektasi. Kuliah itu bener-bener mengajarkan kamu gimana caranya menghadapi orang yang seperti ini. Orang yang kayak gini kita harus ngapain, dosen yang kayak gini kita harus ngapain, lingkungan yang kayak gini gimana caranya aku menghadapi itu. Jadi gak cuma kayak tentang teori, belajar, praktik, ujian, selesai, lulus. Enggak. Kuliah itu luas guys. Dari mindset, pertemanan, mungkin cinta, kamu ketemu gebetan di sana, attitude, gimana cara kamu chat sama dosen, gimana cara kamu mengajak teman untuk masuk ke dalam kelompok, gimana cara menghadapi teman yang gak mau kerja di dalam kelompok. Itu akan kamu rasakan di dunia kuliah. Jadi kuliah itu bukan tentang belajar teori, habis itu lulus, enggak. Jadi buat kamu yang pengen kuliah, harus benar-benar siapkan mental, tapi jangan dibawa stres. Karena kuliah itu banyak banget, memori manisnya juga. Misal kamu lagi suka sama cutting, itu bener-bener kayak apalagi cuttingnya suka juga sama kamu, itu ada aja guys. Terus kamu ketemu sama temen yang dia ternyata baik banget, kamu terinspirasi sama dia, pasti ada aja kamu akan menemukan orang-orang yang seperti itu. Untuk pengalaman aku sendiri semester 5 ini, dimana titik terendah aku. Entah kenapa mungkin aku capek kuliah online atau memang pelajarannya makin rumit. Di semester 5 ini kamu akan belajar untuk skripsi. Karena di skripsi ini kamu mulai mikirin tuh apa judul skripsi kamu nanti. Ya udah tuh belajar gimana caranya menulis karya ilmiah, gimana caranya nulis rujukan, daftar pustaka, penulisan latar belakang,
Gimana caranya kita parafrase, nggak cuma plagiat ketiplek-ketiplek gitu dari sumber yang kita cari. Itu kamu akan belajar dari situ. Sebenarnya kita belajar skripsi itu untuk menggunakan otak dengan cerdas, biar lebih berpikir kritis. Jangan asal percaya dengan sumber-sumber yang nggak jelas. Sebenarnya gunanya skripsi itu guys. Jadi emang bener-bener hasil karya yang kamu tulis tuh bener dari sumber yang terpercaya dan relevan, dari jurnal. Saran aku kalau kamu pengen cari jurnal untuk sumber-sumber di skripsi kamu, cari yang bahasa Inggris. Kata dosen skripsi aku, coba usahain cari dulu yang bahasa Inggris karena lebih relevan. Selama kuliah online berlangsung itu ada momen satu aku tuh nangis karena bener-bener capek. Hampir kayak, udahlah, aku pengen berhenti kuliah aja. Kayaknya aku nggak cocok nih kuliah. Kok gini amat ya bawaannya, kok nggak happy sih? Jadi stres, curhat sama orang tua. Karena pikiran kita aja yang terlalu rumit mungkin ya, jadinya begini. Dan emang bukan aku doang yang nangis, semua teman-teman aku juga nangis di saat semester 5. Kayak, ya ampun berat banget ya, stres. Belum lagi ya ketemu sama temen yang suka ngeluh. Udah deh, jauhin aja orang-orang yang suka ngeluh. Yang panik, yang ngeluh itu negative vibes banget, ternular energinya ke kamu. Misal kamu yang nonton video ini, orangnya tuh optimis dan santai, relax aja. Kayak, oh ada tugas, deadline-nya besok malam. Ya udah kamu kayak, oh ya udah kerjain aja, nggak usah banyak cincong, nggak usah banyak ngoceh. Namanya juga tugas, itu tanggung jawab kita. Udah kewajiban sebagai mahasiswa untuk mengerjakan. Kalau ada teman kamu yang, males nih si bapak ini nih, si ibu ini nih, bikin tugas dadakan mulu, capek deh gue. Kalau kamu berteman sama orang-orang yang kayak gitu, udah enak kamu main terus sama dia, bisa-bisa energinya tuh nular. Udah, jangan takut untuk cut off orang-orang yang gak bikin kamu nyaman. Mulai ke semester 6, udah biasa tuh. Semester 6 entah kenapa menurut aku lumayan ringan, kayak udah enak nih, hampir finalnya aku menyelesaikan kuliah. Semester 6 berjalan, akhirnya semester 7 mulai magang. Ada juga mata kuliah namanya tuh Sempro. Sempro itu bener-bener fixnya judul skripsi kamu tuh apa. Misal kamu kalau lihat instastory orang, Happy Semprotulation 1 strip 3 SIKOM atau SAK, itu artinya skripsi kamu judulnya itu sudah di-okein sama dosen. Tinggal lanjut aja ke dosen pembimbing, nanti lanjutin skripsinya ke bab 3, ke ini, siap sidang kayak gitu. Itu namanya Sempro guys. Nah Sempro ini aku kayak banyak pertimbangan karena ada temen aku yang gak konsisten. Tiba-tiba dia memilih sendiri. Tadinya skripsi aku bisa berkelompok guys proyeknya, tapi dianya itu nggak bisa. Akhirnya aku ngulang gitu loh. Aduh, ada lagi ngulang gitu jadinya. Gara-gara itu emang sorry guys, aku minum dulu deh. Akhirnya kayak ya ngulang gara-gara manusia satu ini. Lagian salah aku juga sih ngajak orang ini skripsi. Oh ya, nggak bisa magang juga guys di situ karena SKS itu belum mencukupi. It's okay, aku kayak ya udah gitu. Aku lanjutin lah Sempro ini bersama teman-temanku. Akhirnya udah fix tuh kita bertiga bikin podcast. Nah, buat kamu yang follow Instagram aku pasti tahu banget podcast aku itu siapa aja narasumbernya. Ada Geralditan, Alpiandi, Jewe, Aji, sama Dwiki. Ini guys namanya Behind the Story. Semester 8 itu skripsi. Dan aku skripsi sambil magang. Bayangin aja, magang sambil skripsi, hektiknya tuh kayak apa? Ntar ini kameranya kayak miring ya. Bayangin hektiknya skripsi sambil magang tuh kayak apa? Mulai nih mentalnya roller coaster lagi karena dosen yang ini tuh maunya ini, dosen yang ini tuh maunya yang ini. Emang, aduh gimana sih, emang lagi buyar gitu loh pikiran aku. Belum lagi masalah sebelumnya aku pernah cerita di Spiritual Awakening, rumah aku sempat kemalingan, aku pernah
ada deket sama orang tapi ternyata udah nggak chattingan lagi, udah dulunya chat kita tuh intens banget, yang bener-bener kayak aku nggak ngerti ini mungkin sentilan atau teguran dari Tuhan kalau he's not for me, bukan dia ternyata jodoh aku. Oke. Dan dia juga nggak ada usaha untuk memperbaiki hubungan. Bye. Udah, ini kenapa jadi dalam gini obrolannya? Intinya kayak gitu. Kamu bisa nonton video aku di sini. Ada Spiritual Awakening, aku cerita banyak banget untuk kamu yang pengen lebih dalam kesadaran spiritualnya. Kalau kamu udah tahu konsep Spiritual Awakening yang aku ceritain itu, dijamin hidup kamu tuh bakal relax banget. Beneran. Magang yang sangat berkesan, aku magang di High End Magazine guys, dari MNC. Itu aku bikin artikel, jadi aku kerja sebagai jurnalis atau writer ya, nulis artikel di media. Nanti artikel yang aku buat akan diterbitkan di website mereka. Terus momen berharga selama magang di High End Magazine, aku ikut partisipasi dalam acara IBW, Indonesian Beautiful Woman 2022, 12 April saat itu. Aku ketemu artis-artis cantik yang berbakat, yang berprestasi. Ada Citra Kirana, ada Sarwenda, ada Ziva juga. Udah melewati masa-masa itu. Udah bimbingan kan, akhirnya kayak rutin bimbingan sama dosen. Dosen aku juga yang magang ini aktif banget, jadi menentukan jadwal. Enak sih sebenarnya guys. Terus dosen aku yang skripsi juga friendly banget sama aku. Dia selalu support dance aku, dia support semua konten-konten aku di Instagram. Bimbingan sampai akhirnya dikumpulin dan jadwal sidang keluar. Wah, itu benar-benar kayak kalau anak kampus tuh ya. Guys, sidang gue jadwal udah keluar. Guys, gue sidang tanggal segini. Wah, gitu. Sidang skripsi dan magang ini berbeda. Akhirnya aku merasakan dua tipe. Sidang di Zoom sama sidang langsung. Sidang berjalan dengan lancar. Sempet down juga, banyak salah. Tapi di satu sisi, Tuhan terima kasih. Dua-duanya penguji aku ibu. Dua-duanya penguji aku cewek guys, yang magang sama skripsi. Pokoknya aku berterima kasih buat penguji aku yang cewek ini di magang dan skripsi. Aku bersyukur banget dapat mereka berdua, karena kalau nggak sama mereka aku nggak tahu mungkin salahnya di mana. Skripsi aku nggak akan selesai kalau tanpa bantuan dari narasumber aku. Sekali lagi aku mau say thank you buat Ko Gerald, Kak Alpi, Kak Dwiki, Aji, dan Cijewe yang udah bersedia mau meluangkan waktunya untuk jadi narasumber aku. Buat HS juga, ini HS tuh orang berjasa juga loh di sana. Kalau nggak ada HS kayaknya siapa yang mau bantu rekaman podcast kan? Berkat HS juga, thank you HS. Emang bersyukur banget, terima kasih Tuhan aku dikenalin orang-orang kayak mereka yang baik, yang welcome gitu, mau membantu. Kayak pas aku ngasih mereka makanan snack, roti, kayaknya belum cukup gitu loh. Kayak pengen kasih sesuatu lagi, tapi apa ya yang bisa? Aku cuma bisa kasih mereka itu roti sama snack, terus surat cinta juga untuk narasumber aku. Gitu guys, akhirnya kayak udah selesai kan. Udah tuh seneng tuh lulus, sidang skripsi dan magang selesai. Ternyata untuk wisuda ada lagi guys. Syarat wisudanya tuh banyak, nggak banyak sih. Ada, ternyata apa? Tes TOEIC dan tes ADOP. Jadi kayak untuk sertifikat gitu sih. Momennya tuh bener-bener kayak aku tuh, wah, mulai lagi mental roller coaster guys. Mau lulus aja, mau wisuda gini amat ya. Tes TOEIC ini emang wajib guys. Dan aku cukup nyesal sih, kenapa aku ikut-ikutan temen. Nah emang nih, kalau kuliah itu jangan ikut-ikutan temen sebenarnya. Aku ikut-ikutan temen, ngambil jadwal siang. Udah tau aku tuh morning person, aku nggak bisa berpikir lebih jernih gitu kalau jam-jam 1 ke bawah. Ya udah, sempet fail. Tapi fail itu kayak dikit lagi skornya. Untuk syarat lulus memang skornya tuh sekian, dan aku dikit lagi mau mencapai itu. Ya udah, ini mungkin teguran dari Tuhan, disentil dulu, yuk belajar lagi lebih keras. Nggak keras juga sih, maksudnya lebih gigih lagi, lebih semangat gitu. Belajar kemarin emang, ya jujur aja sih, aku belajarnya kurang terlalu serius. Aku belajar dengan tekun, tiap harinya aku ngerjain soal-soal TOEIC di website, 100 soal dalam seminggu. Bayangin, tiap hari aku ketemu soal-soal TOEIC, bukan 100, 200 soal listening dan reading. Betapa enaknya aku, kayak aku nggak bisa gini terus, aku pengen udah langsung aja gas, berani ambil jadwal tes TOEIC mau kapan. Aku nggak bisa kayak seminggu full ngeliatin 200 soal, pertanyaan beda-beda, belum lagi skornya tuh kalau di website ditentuin
oh ternyata skor aku tidak mencapai syarat wisuda. Kayak makin stres lah aku, gimana sih? Ayo, keputusan yang bulat secara tegas aku, ayo ambil TOEIC ini bulan ini tanggal ini. Akhirnya aku daftar, aku berdoa, aku belajar terus, aku nontonin tips-tips ngerjain TOEIC di YouTube sampai kayaknya playlist HP aku ini isinya TOEIC semua. Catatan buku aku isinya bahasa Inggris semua. YouTube aku isinya YouTuber bahasa Inggris semua. Kayak English semua. Tapi gini, emang everything happens for reason. Sesuatu yang terjadi itu ada alasannya. Kenapa aku nggak lulus tes TOEIC? Karena Tuhan pengen aku lebih memperdalam bahasa Inggris. I'm confident to speak English now. Kita harus belajar guys dari kesalahan. Akhirnya udah tuh aku lulus. Aku langsung kayak VM. Sorry guys, aku terlalu bersemangat ngomongnya. Temen aku sampai bilang, ayo Sel, semangat ikut tes TOEIC ya. Good luck, pasti bisa kok. Akhirnya setelah aku buka hasil skor aku langsung kayak guys, kayak terlalu bahagia, senang banget lulus kan. Akhirnya aku bisa wisuda sama kalian. Guys, akhirnya guys aku bisa wisuda bareng kalian. Senang banget, aku terharu. Kayak gitu. Selesailah semua tentang perkuliahan. Kita gladi resik untuk wisuda dan finally kita wisuda. Dan akhirnya cerita aku tentang dunia perkuliahan sudah selesai sampai di sini, guys. Yang tadinya, ini udah benar nggak sih di sini? Sorry. Bentar, aku mau lihat dulu ini. Oke. Yang tadinya talinya di sini sekarang sudah resmi ke kanan. Ya, videonya ada di sini. Dan sekarang aku sudah lulus kuliah. Aku nggak bisa berekspresi apa-apa, takut topinya jatuh. Dan sekarang aku sudah lulus kuliah, aku berhasil melewati dunia kuliah ini 4 tahun lamanya. Banyak lika-liku, banyak nangis, ketawa, senang, nervous. Wah, banyak lah pokoknya pembelajaran yang bisa kamu ambil dari dunia perkuliahan. Happy banget karena berkat kuliah juga aku jadi Sela yang sekarang. Terus bertanggung jawab, disiplin, nggak gampang menyerah. Ada sentilan dikit, aku nggak langsung down, tapi kayak langsung api, langsung membara gitu loh, kayak wah gagal nih, nggak gue buktiin gitu loh. Di awal opening aku pakai toga, terus sekarang di closing juga aku pakai toga. Oke guys, thank you for watching. Sekian curhat aku tentang dunia perkuliahan, semoga bisa menginspirasi kamu dan semakin terbuka ya pikiran. Kalau pengalaman aku ini bisa kamu petik, entah apa pembelajarannya, tapi I hope bisa menginspirasi kalian, oke? Thank you so much for watching. See you on my next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye. See you on my next video.